Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yuli Edu Channel, tempat kita berbagi ilmu pengetahuan. Hari ini kita menampilkan pelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Kita simak videonya. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Materi pelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat induknya. Dalam perkembangbiakan vegetatif terdapat dua macam, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Proses perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Tanaman yang biasa diperbanyak secara vegetatif buatan adalah tanaman yang memiliki kambium. Tanaman yang tidak berkambium atau bijinya berkeping satu monokotil tidak dapat diperbanyak dengan cara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu 1. Mencangkok, 2. Stek, 3. Menempel atau ovulasi, 4. Kopulasi atau sambung pucuk atau mengenten, 5. Merunduk. Kita bahas satu persatu. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induk. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara ini antara lain jambu air, jeruk, mangga, jambu biji, alpukat, kedondong, sawo, serta tumbuhan buah lainnya yang memiliki kambium. Mencangkok hanya bisa digunakan pada jenis tanaman dikotil atau berkeping dua. Agar hasilnya baik, cabang atau ranting yang akan digunakan tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda. Tahapan mencangkok tanaman yang pertama, pilih tanaman induk yang akan dicangkok. 2. Pilih cabang atau ranting atau batang yang tidak terlalu tua atau muda serta berbatang lurus. 3. Cabang atau ranting atau batang yang akan digunakan harus dikupas bagian kulitnya. 4. Kambium yang ada pada cabang atau ranting atau batang harus dibersihkan terlebih dahulu. 5. Setelah itu, tutup bagian tersebut dengan plastik pembungkus yang sudah dilubangi atau sabut kelapa. Jangan lupa letakkan bagian itu tanah yang subur. 6. Ikat bagian tersebut yang telah ditutupi plastik pembungkus atau sabut kelapa. 7. Sirami tanaman tersebut dengan rutin dan teratur. 8. Tunggu 10-30 hari hingga akar tumbuh. 9. Setelah akar tumbuh berwarna coklat dan keluar dari pembungkusnya, artinya hasil cangkokan sudah bisa dipotong dan disemai. Kelebihan mencangkok tanaman yang pertama, kualitas dan mutu tanaman sama seperti tanaman induknya. 2. Bibit cangkok bisa berbuah lebih cepat, begitu pula pada tanaman hias bunganya cepat tumbuh. 3. Bisa ditanam di pot jika tidak memiliki lahan luas untuk menanam tanaman. 4. Pohonnya tidak terlalu tinggi. 5. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibanding metode lainnya. Kekurangan mencangkok tanaman. Yang pertama, bisa merusak tanaman induknya jika tidak dilakukan secara massal atau dalam jumlah banyak. 2.
Tanaman bisa cepat roboh karena tidak mempunyai akar tunggang atau serabut. 3. Tanaman induk bisa cepat rusak karena banyak cabang atau ranting atau batang yang dipotong. 4. Umurnya lebih pendek dibanding tanaman induk. 5. Bagian tanaman induk yang hanya bisa dicangkok jumlahnya sedikit atau terbatas. 6. Mencangkok tanaman hanya bisa diterapkan pada tanaman dikotil. Yang kedua, stek. Ini adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa berupa akar, daun, atau batang. Caranya dengan menanam potongan bagian tertentu dari tumbuhan tersebut. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara stek antara lain singkong, mawar, rosemary, lavender, cocok bebek, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan stek. Yang pertama, kita bahas kelebihannya. 1. Tanaman yang dihasilkan dari stek lebih cepat berbuah. 2. Kualitas tanaman hasil stek sama persis dengan tanaman induknya. 3. Proses stek ini tidak terkendala persoalan musim atau waktu, sehingga bisa dilakukan kapan saja. Kekurangannya, yang pertama, proses stek memakan biaya yang lebih mahal jika dibandingkan dengan perkembangbiakan melalui biji. 2. Untuk menyetek, harus ada pohon yang menjadi indukan terlebih dahulu. 3. Jumlah tanaman anakan yang dihasilkan dari stek lebih sedikit jika dibandingkan dengan perkembangbiakan melalui biji, serta perakaran tanaman hasil stek tidak kuat. Menempel atau okulasi. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman, serta untuk memperoleh sifat-sifat unggul dari dua buah tanaman tersebut. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara ini antara lain jeruk nipis, belimbing, alpukat, jambu, dan lain-lain. Berikutnya, kopulasi atau kita kenal dengan sambung pucuk atau mengenten. Kopulasi dikenal juga dengan nama sambung pucuk atau mengenten. Cara mengenten adalah menyambung batang dari dua jenis tanaman berbeda, tapi masih dalam satu keluarga. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara ini antara lain terong dengan tomat, durian dengan lai, mangga dengan durian, dan lain-lain. Tujuan sambung pucuk untuk menghasilkan sifat-sifat yang unggul dari kedua tanaman. Merunduk. Cara merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara ini antara lain kangkung, stroberi, sirih gading, sirih, apel, dan lain-lain. Terima kasih. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.